さるカード、懐に忍ばせ、3つ目ピンチではなくチャンスということで、まず1つ目ですが、これ総理のチームで直接交渉へ臨むという、Seperti yang kita tahu, skuad Garuda Asia baru saja mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 pada babak perempat final setelah menderita kekalahan, yakni dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara. Kekalahan timnas Indonesia U17 ini mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas memang agak di luar dugaan. Sebab tim asuhan Nova Arianto sendiri memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 2025, yakni dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Maka tak heran setelah laga, sejumlah netizen pun menyoroti kualitas fisik para pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Bahkan kecurigaan itu juga datang dari media Jepang, Newsco, yang menyoroti komentar-komentar itu setelah timnas Indonesia U17 dikalahkan oleh Korea Utara. Menakutkan, terlalu brutal, Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemenangan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Jepang sendiri secara mengejutkan juga tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah dikalahkan lewat adu penalti oleh Arab Saudi yang merupakan tuan rumah. Sementara masih terkait kecurigaan usia, postingan akun Instagram CAF tentang kiprah Zambia di Piala Afrika U17 2025 pun juga mendapatkan banyak cibiran dari warganet. Dari foto yang diunggah oleh akun CAF, dari segi fisik dan wajah, memang terlihat pemain Zambia diduga berusia lebih dari 17 tahun. Mayoritas warganet pun menuliskan bahwa pemain Zambia bukan U17, tapi tim U25 hingga U37. Pada Piala Afrika U17 2025 sendiri, anak asuh Chris Kaunda itu bernasib sama dengan timnas Indonesia U17, yang mana terhenti di babak perempat final Piala Afrika U17 dengan gawang mereka dibobol 6 kali oleh Burkina Faso. Sementara dikutip dari data Transfermarkt sepanjang 2025, Zambia U17 menelan 2 kekalahan, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Meski begitu, Garuda Muda jika bertemu Zambia wajib ekstra waspada. Hal ini lantaran tim-tim dari Afrika memiliki gaya main mirip Korut, mengandalkan fisik dan juga kecepatan. Meski timnas Indonesia pada edisi kali ini gagal mengulangi pencapaian di edisi 1990 silam, di mana Garuda Muda berhasil keluar sebagai semifinalis. Namun demikian, langkah timnas Indonesia di kompetisi remaja itu tetap mendapatkan apresiasi dari FIFA. Tepatnya sebelum kekalahan atas Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 kemarin. Yang mana beberapa waktu lalu, FIFA selaku otoritas sepak bola internasional memberikan pujian kepada timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2 kali beruntun. FIFA pun menyoroti superioritas skuad asuhan Nova Arianto yang mana berhasil menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan, salah satunya atas tim unggulan Korea Selatan. Bukan cuma itu, FIFA pun kagum dengan kegigihan timnas Indonesia yang mampu mengklaim tiket ke Piala Dunia U17 meski akhirnya harus kalah di perempat final. Untuk itulah timnas Indonesia akan langsung menggelar persiapan jelang Piala Dunia U17 yang akan dihelat 7 bulan lagi. Hal ini dikatakan oleh pelatih Nova Arianto yang menjelaskan bahwa kekalahan telak dari Korea Utara bisa menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, saya yakin para pemain telah belajar banyak dari kekalahan ini. Berkat itu kami dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk putaran final Piala Dunia.
Sementara itu untuk mengarungi persaingan di pentas Piala Dunia U17, pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima meminta Timnas Indonesia U17 rajin menggelar laga uji coba kontra tim dengan level tinggi. Setidaknya ada jeda 6 bulan yang bisa dimaksimalkan oleh tim besutan Nova Arianto itu. Dengan waktu persiapan yang terbilang cukup panjang, Supriyono yakin Nova Arianto punya program yang proporsional untuk anak asuhnya. Sebab menurutnya level tim yang akan dihadapi akan jauh lebih tinggi dibandingkan Piala Asia. Selain itu, lawan-lawan yang bakal menanti juga lebih variatif karena berasal dari berbagai benua di belahan dunia. Contohnya menghadapi tim Eropa, apa saja antisipasinya? Lawan Afrika juga, jadi harus banyak uji tanding yang levelnya setara Piala Dunia. Supriyono pun juga berharap Nova Arianto kembali melakukan belusukan guna mencari talenta unggul baik dari kompetisi lokal maupun pemain diaspora. Kedalaman skuad jadi salah satu aspek yang dipandang masih bisa terus ditingkatkan lagi. Kalau dari komposisi yang ada, sebelum pertandingan lawan Afghanistan meski menang 2-0, rotasi coach Nova tidak jalan. Itu artinya kedalaman skuad masih perlu ditingkatkan, apalagi ada waktu panjang 6 bulan. Mau tidak mau di ajang Piala Dunia nanti, penambahan itu harus disegerakan, entah diaspora atau dari mana. Namun, ada yang unik di tengah saran masukan progresif untuk Timnas Indonesia U17 guna mengarungi persaingan ketat di Piala Dunia U17 November mendatang. Masyarakat Malaysia di media sosial justru menyarankan Timnas Indonesia untuk juara Piala AFF terlebih dahulu. Di mana-mana, juara AFF dulu baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior aja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia. Kamu mimpi. Secara prestasi di Piala AFF, Malaysia memang dikatakan lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Harimau Malaya sekali juara pada 2010 setelah menang agregat 4-2 atas Timnas Indonesia di partai puncak. Namun, ketika berbicara persaingan di level yang lebih tinggi, Timnas Indonesia masih di atas Malaysia. Timnas Indonesia pernah lolos ke fase gugur Piala Asia, sesuatu yang belum pernah bahkan dilakukan oleh Timnas Malaysia. Bermodalkan pemain saat ini, ada potensi Timnas Indonesia pun melaju jauh di Piala Asia 2027. Selain itu, Timnas Indonesia juga eksis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian yang juga tidak pernah dicetak oleh Timnas Malaysia. Saat ini, Timnas Indonesia pun masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu juga dengan yang kelompok umur. Ketika Timnas Malaysia U17 bahkan gagal lolos ke Piala Asia U17, Garuda Asia akan mencoba bersaing di Piala Dunia U17.